Halo Pak. Sehat. Kalau kita bakwan ya. Bawa jagung. Mas ini sate rembing juga mas. Sate rembingnya juga khas. Sapi atau kambing? Sapinya. Mau numpang ini. Waduh, ternyata mobilnya baru. Udah 8 bulan mas. Oh gitu ya. Dan memang benar penghematan luar biasa. Bener ya? Oh, ini mobil listrik ya? Iya. Apa sudah kesetrum? Saya lagi disupirin ini. Aku sudah sehat selalu nggih. Ya. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan analis politik kita Pak Dr. Saiful Hamdi. Nah, pada podcast kesempatan kali ini kita akan membahas ini terkait dengan hasil kunjungannya Ganjar Pranowo ke NTB beberapa hari yang lalu. Ya, Pak Dokter, ada yang menarik dalam kunjungannya Ganjar ke NTB baru-baru ini begitu. Di samping di hampir semua sudut di Pulau Lombok ini banyak kita lihat spanduk maupun baliho bertuliskan Ganjar TGB gitu. Dan ada juga beberapa momen yang cukup menarik juga ketika momen itu adalah ketika TGB menyupiri Ganjar, dan juga yang kedua itu ketika Ganjar secara spontan membuat vlog ketika TGB menyupiri dia begitu. Dan yang terakhir juga ketika duet Ganjar TGB ini memamerkan kemesraan mereka di Pancor gitu usai berziarah ke makam pahlawan Maulana Syekh gitu. Nah, dari analisa politik Abang, apa yang Abang bisa tangkap begitu terkait dengan kemungkinan duet Ganjar TGB ini dengan kemesraan mereka di NTB begitu, di Pulau Lombok saat kunjungan Ganjar ke NTB begitu, Bang? Ya, Mas Adi, Ya. terima kasih banyak. Tentu setelah Perindo resmi mendukung Ganjar ya, dia bersilaturahmi ke kantor DPP PDIP, saya kira nama TGB kemudian menguat sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar, dan ini yang kemudian berbalas dengan adanya silaturahmi Ganjar Pranowo ke NTB, walaupun tidak kemudian secara khusus mendatangi Perindo ataupun TGB, karena kita lihat agenda Ganjar cukup padat ya. Pertama beliau ke kantor DPP PDIP, DPD PDIP di Jalan Lingkar, kemudian juga ke kantor P3. Nah, yang terakhir ke kantor Perindo, dan kalau tidak salah juga Ganjar bertemu dengan tokoh-tokoh agama. Nah, apa yang bisa kita capture di sini Mas Sani dari the whole visiting dari Mas Ganjar ini, kalau saya lihat bahwa safari politik beliau cukup sukses ya. Kita bisa saksikan bagaimana kemudian ini di blow up oleh media, di mana-mana spanduk GP ya, Ganjar Pranowo TGB juga mulai muncul. Ini yang saya lihat kemudian menjadi magnet tersendiri, karena kita tahu Mas Ani bahwa di NTB ini yang punya kekuatan mengumpulkan orang itu adalah Ormas Islam Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kalau enggak NWDI ya pasti NW yang punya acara-acara besar. Dan ini yang saya tangkap bahwa sepertinya TGB yang punya panggung. Iya, betul. Bahwa kemudian bagaimana Ganjar sangat akrab dengan TGB. Karena memang mereka sepertinya sudah membangun
hubungan jauh-jauh sebelumnya. Ketika Bajang menjadi gubernur, ya Pak Ganjar juga menjadi gubernur pada waktu itu, saya kira hubungan mereka ini sudah sangat kuat sebelumnya. Sehingga sekarang ini ketika politik mereka kemudian linier, ya satu dukungan, ini yang kemudian menjadi modal penting. Apalagi kemudian TGB didukung menjadi calon wakil presiden Ganjar. Saya kira ini chemistry yang tidak perlu kemudian dibangun dari awal. Mereka berdua ini sudah punya pengalaman, ya orang selalu menyebut keduanya tokoh yang punya pengalaman 2 periode, memimpin juga cukup sukses. Nah ini yang ke depan kemudian bagaimana TGB, siapa tahu ya, Allahu a'lam. Kalau misalkan Allah menghendaki, bisa saja di kantongnya Bu Mega tiba-tiba keluar nama TGB kan, dan itu yang diharapkan oleh warga NTB, Mas. Artinya kalau dari pandangan Abang bahwa momentum Ganjar berkunjung ke Lombok ini mampu dimanfaatkan oleh NWDI, TGB dan Perindo untuk memperkuat opini yang muncul ke publik bahwa TGB ini salah satu figur kuat yang bisa mendampingi Ganjar begitu di Pilpres 2024. Oh iya Mas Ani, saya kira iya, karena selama ini seringkali saya katakan jangan pernah kita meng-underestimate tokoh kita. NTB memang pulau kecil dengan penduduk yang katakanlah cukup kecil ya, di level nasional. Tetapi sekali lagi yang ingin saya katakan adalah jangan sekali-kali kita meng-underestimate tokoh kita kemudian tidak punya peluang, karena ekor beliau ini panjang seperti yang dikatakan oleh Jokowi. TGB ini ekor beliau panjang, ada di Jakarta ya, hampir di seluruh provinsi ada cabang-cabang organisasi Nahdlatul Ulama di dunia Islamnya, belum pesantren mereka. Kemudian belum juga kita bicara Perindo yang kemudian juga mendapat ya blessing lah dari sosok TGB. Nah, saya melihat memang kemarin yang saya katakan tadi, sebenarnya TGB punya panggungnya dengan Ganjar di sini. Kita lihat kemesraan beliau di mobil ya, kemudian juga di Presiden. Ini sepertinya bahwa mereka sudah saling mengenal. Kemudian keduanya juga lempar pujian, saling melempar pujian. Dan tentu masyarakat NTB sangat senang Pak Seni. Ada tokoh yang kemudian bisa berbicara di level nasional, dan TGB sendiri kita bisa lihat ya, tentu seandainya misalkan TGB jadi cawapres, maka kemudian ini menjadi modal yang besar buat Ganjar ya, untuk mensupport suara Ganjar. Tapi seandainya pun Mas Ani, TGB misalkan tidak ditakdirkan menjadi calon wakil presiden, tetapi TGB effect saya kira cukup besar sekali yang kemudian mempengaruhi suara Ganjar. Nah Bang, ada hal yang menarik juga disampaikan oleh Pak Ganjar begitu ketika di kantor DPD PDIP menggelar konsolidasi dengan pengurus dan kader PDIP. Beliau mengatakan bahwa beberapa kali pilpres, termasuk 2 kali pilpres yang diikuti Pak Jokowi, calon yang diusung oleh PDIP itu selalu kalah di NTB. Dan beliau tidak ingin hal tersebut akan kembali lagi terulang di Pilpres 2024. Artinya bahwa beliau menginginkan bahwa calon yang diusung oleh PDIP sekarang adalah dia harus menang di NTB. Nah, kalau dari analisa politik Abang ini dengan kunjungannya ke NTB yang kemarin yang luar biasa, antusias masyarakat, dan juga dengan adanya opini Ganjar TGB begitu, terus dan juga dukungan dari TGB dan dukungan dari Ormas NWDI, sejauh mana akan mampu mendongkrak elektabilitas Ganjar di NTB begitu, sehingga apa yang sebelumnya terjadi di Pilpres sebelumnya dengan kandidat PDIP kalah, tapi sekarang akan terbukti menang untuk di Pilpres 2024 di NTB gitu Pak. Ya Mas Ani, perlu kita ingat ya kenapa kemudian calon yang didukung oleh PDIP, bahkan PDIP sendiri sulit sekali bersaing dengan partai-partai besar di NTB pada umumnya, karena memang kita punya sejarah yang panjang bagaimana Lombok dan NTB ini didominasi oleh Golkar hampir 32 tahun. Golkar punya suara yang sangat besar, dan setelah reformasi ternyata ini masih berlanjut walaupun muncul kemudian kekuatan-kekuatan lokal seperti partai yang diusung oleh NWDI maupun NW cukup bisa bersaing. Misalkan dulu ada Demokrat ya, yang suaranya juga cukup signifikan di NTB, lalu kemudian dari PBR yang ada di Anjani. Nah, ini yang saya lihat Mas Ani, bahwa dominasi Golkar ini kan bertahun-tahun. Bagaimana kekuatan Golkar sangat kuat di NTB. Nah, plus kalau kita lihat apa yang terjadi di masyarakat kita,
bagaimana kemudian masyarakat kita ini kan sangat cepat percaya dengan hoax ya. Iya, iya. Bagaimana kemudian PDIP ini selalu ya mungkin kita anggap partai yang menjadi korban fitnah juga ya. Mereka selalu ada stigma PKI, komunisme begitu ya. Mungkin ya bagi orang bahwa itu sesuatu yang negatif. Tetapi kalau orang yang punya kecerdasan, yang bisa membaca arah ideologi, sebenarnya kan tahun-tahun itu mungkin ketika Bung Karno menyuarakan adanya agama nasionalisme dan komunisme, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimanapun ideologi ini ya ketika memperjuangkan 3 hal itu, saya kira ini cukup dianggap tren lah pada waktu itu. Nah kemudian apa yang terjadi di kasus tahun 65 ini kan Bung Karno kemudian mengalami semacam eksekusi politik dari rezim Orde Baru pada waktu itu. Nah di NTB catatan saya Mas Ani, tentu kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar mungkin kalau kita lihat ini menjadi PR besar lah buat teman-teman PDIP dan tentunya buat partai pendukung Ganjar sendiri supaya bagaimana suara Ganjar bisa naik. Saya kira yang pertama yang perlu dilakukan adalah adanya sosialisasi bahwa PDIP juga dekat dengan tokoh-tokoh agama. Nah, cuman Mas Ani yang saya lihat bahwa PDIP belum mampu mengkapitalisasi sebenarnya apa yang kemudian mereka lakukan untuk menggait umat Islam. Misalkan contoh begini, ketika mereka menolak Israel, sebenarnya ini bisa menjadi panggung yang bisa dimainkan Untuk meraih simpati pemilih Islam. simpati umat Islam. Misalkan begini, MUI juga menolak misalnya. Kenapa mereka nggak ngomong begitu gitu? MUI, belum PKS juga menolak Israel. Tetapi seolah-olah kemudian PDIP sendiri yang menolak begitu ya. Timnas Israel yang kemudian menjadi menjadi problem lah di pemerintahan Jokowi, karena Jokowi sudah lama mendesain itu adanya event internasional. Nah sekali lagi Mas Ani, setelah kedatangan Ganjar kita lihat bagaimana antusiasme kemudian euforia politik yang ada di masyarakat kita. Saya yakin bahwa suara Ganjar akan bisa bersaing. Apalagi TGB dengan Perindo dan NWD-nya sangat solid di tingkat bawah. Tidak boleh ada satu suara pun misalkan yang harus keluar mendukung calon lain. Yang menarik juga ini Bang, hasil surveinya IPO yang menyebutkan bahwa setelah muncul opini TGB sebagai cawapresnya Ganjar ini, cenderung kan duet Ganjar TGB ini secara elektabilitas mengalami penguatan gitu. Hal itu dibuktikan dengan tren adanya elektabilitas yang terus naik dari kedua tokoh ini pasca opini ini mulai muncul begitu, termasuk survei terakhir begitu Bang. Nah seperti apa tanggapan Abang? Kalau dari hasil survei IPO ya, itu kan sekitar 20 nama kandidat calon wakil presiden dan ini pertama kali TGB kemudian disurvei. Dan hasilnya cukup bagus. Beliau kalau tidak salah itu 1,9%. Lumayan lah untuk pertama kali disurvei karena TGB belum pernah disurvei selama ini. Ya Mas Ani, tentu duet TGB seperti yang sering kita diskusikan ini bisa melengkapi lah profilnya Bang Ganjar. Bagaimana kemudian NWDI juga punya ideologi selain dianggap sebagai organisasi yang religius, juga punya ideologi kebangsaan. Bagaimanapun bahwa mulai dulu ketika menciptakan organisasi Islam ini itu harus berlandaskan agama dan nasionalisme itu harus beriringan. Tidak boleh kemudian dipisah-pisah. Nah terkait dengan peluang TGB Mas Ani, saya yakin bahwa ini ada rahasia, bukan rahasia sebenarnya. Saya juga membaca data ya, orang selalu menganggap TGB itu adalah putra asli Lombok, padahal kalau kita lihat dari nenek beliau istri nenek beliau itu istrinya Maulana Syekh. Nah bapaknya orang Jawa, guru ngaji dari Jawa yang kemudian berhijrah ke Lombok. Artinya ada darah Jawa, gitu ya. Nah ini yang kemudian mungkin kenapa kemudian selalu kita membedakan Jawa dan non Jawa. Artinya mungkin ini yang publik banyak tidak tahu begitu. Ternyata bahwa TGB ada darah Jawa juga di sini. Ya itu memang fakta ya. Kita tidak kemudian membuat-buat, tapi itu fakta yang terjadi, fakta yang sebenarnya dari nenek ya, silsilah dari nenek beliau, dari pihak perempuan ya. Nah ini yang kemudian mungkin bisa kemudian
mengubah ya peta image selama ini bahwa TGB selalu identik dengan Lombok. Oke. Bisa saja beliau mau milih Jawa, tapi Jawa bagian mana gitu kan. Nah itu mungkin alasannya saya lihat. Peluang beliau cukup besar dan seperti yang kita katakan tadi bahwa kemesraan Ganjar TGB ini cukup punya power lah untuk di NTB. Pertanyaan terakhir, Pak. Kalau kita lihat sebaran dukungan dari ormas besar di NTB ini kan hampir semua merata begitu. Misalnya ya Topa ke Anies Baswedan, terus NW ke Prabowo, dan NWDI ke Ganjar. Nah, dengan komposisi seperti ini, seperti apa Abang melihat nanti kompetisi pertarungan para kandidat capresnya di NTB begitu, Pak? Nah ini saya kira tambahannya begini Mas Sandi. Memang kalau dari segi ormas ini cukup berimbang. Iya, berimbang lah. Bahwa ada NWDI kan di backup sama NU mendukung Ganjar ya, sebagian besar kalau kita lihat tokoh-tokoh NU mendukung Ganjar Pranowo. Jadi NU dan NWDI. Nah kemudian NW sendiri mendukung Prabowo Subianto. Kemudian ada Yatopa. Salah satu tokohnya kemudian dari Golkar beralih ke Nasdem. Tapi yang menarik Mas Yani bahwa peta bisa saja berubah ketika misalkan AHY merapat ke PDIP. Kan kita lihat pertemuan terakhir Puan AHY cukup menyita perhatian publik ya. Bisa saja kedua tokoh ini SBY Mega bisa bergandengan tangan ya. Seandainya misalkan kemudian Anies gagal menjadi calon presiden, ini saya kira peta kekuatan akan berubah Mas ya. Ini kita bisa lihat seperti apa ke depannya. Seandainya misalkan AHY jadi bergabung ke PDIP, saya yakin bahwa suara Ganjar mungkin bisa memenangkan Pilpres di NTB. Apalagi PKS masuk PDIP misalkan. Kita nggak tahu namanya politik ya. Politik kan selalu dinamis. Walaupun mereka berbeda ideologi, yang satu terlalu rajin ngaji agama, yang saat ini lagi PDIP ngaji ideologi misalnya. Tapi kan pada prinsipnya sama kan, mereka ini ingin memajukan bangsa. Siap kalau gitu. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita. Sampai berjumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.